damage. Kita ya Onyx Esports mereka udah ya head to head lah dengan EVOS Legends sekali. Satu hero yang tebal mungkin untuk Onyx sekarang Esmeralda. Untuk bisa mengamankan Angela juga. Atau Yuzong. 3 magical damage berarti ya. Tapi ternyata di sini terhadap Balmon. Ini berapa persen? 59,3%. Tapi ini total ya. Kalau seingatku Balmonnya Boots ya belum kalah deh. Oke, Balmonnya Boots. Itu Boots. Tapi di sini bisa saja. Tahu aku Balmon ini bisa digunakan oleh seorang cewek. Ya kan? Seorang Calvin Winata bisa saja menggunakan sebuah Balmon yang sangat-sangat ya, 100%. 100% dengan 6 game bermain. Wow, 6 kali pick. Strong. Alright. Sama-sama power pick. Mau demen banget yang seperti ini. Banning Yuzong juga ini satu hero yang selalu masuk ya. Dari hari yang pertama kita melihat perform dari Yuzong. Kemarin dipakai oleh Anti-Match luar biasa. Itu ngebelah dua team fight yang berbeda. Karena apa? Hantaman benda tumpul. Warna hijau lagi pakainya. Yes, bahkan di sosial media udah ini lihat akibat hantaman benda tumpul terpecah belah. Dan bahkan bisa kita bilang war dari seorang Anti-Match yang berhasil menyelamatkan tim EVOS Legends yang berada di posisi saat ini. Tapi melihat posisi dari tim Onyx Esports, mereka ini benar-benar semuanya flexible pick. Betul. Kalau EVOS Legends kita sudah bisa lihat, Wan udah pasti pakai YP. Betul. Karina udah pasti dipakai seorang Versik. Angela, Xbox mengamankan posisi dari flanernya kalau aku. Oke. Flanernya, walaupun boost dengan 100% ya. Oke. Dan menurutku di sini ya, karena Balmon diambil oleh Onyx Esports kemarin 2 kali, Versik itu pakainya Balmon. Dan sekarang sudah ada di tangan dari Onyx Esports, jadi mengamankan satu hero untuk Versik sendiri. Benedetta bisa jadi dipakai, tapi udah ada Karina juga. Jadi agak sedikit tipis kali untuk EVOS untuk bisa menentukan bagian side lanernya bakal masuk ke arah siapa. Uranus bisa menjadi opsi untuk Anti-Match agar bisa ngedrag gamenya lebih late lagi. Atau mungkin kalau mau nge-burst juga sebenarnya masih bisa menggunakan lapu-lapu. Tapi Ruby. Alright, 1 Ruby dulu. Oh, dia pengen bermain dengan close combat kali ini. Tidak mau tertangkap. Ingin melakukan dive in Opung Wawa dari tim EVOS Legends. Kali ini dia harus berhati-hati. Possibility-nya ini kalau misalnya Kaja jadi pakai sama Drian. Yes, setuju. Maybe yes, kalau nggak maybe no. Gimana? Chow yang diamankan oleh seorang Oh, saya suka juga sih. Ini udah mulai ngelihat juga dari Onyx. Memang kita sempat melihat adanya Fanny Marksman untuk EVOS Legends. Enggak, mereka udah punya Karina. Lapu-lapu masih bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk pemain dari Onyx agar diambil juga sekarang. Karena kita kalau dengan possibility seperti ini bisa aja dari Balmonnya sendiri menuju juga ke arah dari cewek. Tapi apa? One-one. Terlepas sekarang. Tapi lembut semua nggak sih EVOS Legends? Kalau mereka seperti ini, mungkin saja. Ini akankah mereka benar-benar mematokkan semua frontlanernya, semua sandbagnya terhadap seorang Anti-Match? Akankah itu akan terjadi seperti itu lagi? Karena mostly kalau misalnya dengan adanya sandbagnya ya? Yes, udah mau naruh siapa di depan? Karena bisa kita bilang ini Angela dari seorang Rek lah yang mungkin menyelamatkan nanti. Tapi di sisi dari tim Onyx Esports jungler. Jungler. Atau ini akan menjadi jungler? Cewek jungler Bane. Cewek jungler Bane. Akan ada perubahan posisi. Balmon untuk Boots, Nathannya gold lane. Atau cewek tetap berada di gold lane dengan ntar kita lihat. Masih flex banget. New era. Flex muter-muter ke kepala kita nih. Ada lagi. Boots, Balmon. Oke. Ya kan? Seorang Sans, Bane. Kaja, cewek, Nathan, Drian. Bisa jadi juga. Bisa jadi sebagai mid laner kan Nathan sendiri. Alright. Let's see guys, EVOS Legends 2 pick terakhir mereka. Kalau kita lihat 3 hero di sini sangat rentan sekali, dan bahkan Karina agak sedikit menemui kesulitan nanti untuk bisa mendekat melihat kehadiran dari Bane kali ini. Mereka harus ada yang tahan badan dulu untuk bisa memberikan waktu terhadap real world manipulation-nya, karena kalau tidak ada yang memancing juga di depan, real world manipulation akan sia-sia juga. Oke, lapu-lapu dan Aldos. Bot lane Aldos, lapu-lapu, dan ini udah terlihat gameplay dari tim EVOS Legends. Tabrak gimang yang dilakukan, dan Onyx Esports mereka harus berhati-hati karena ini Nathannya bener-bener gak safe. Gak safe sama sekali. Ada Chase Fate, Brave Fighters, Fighter. Ya kan, banyak banget hal yang bisa nge-dive ke belakang, dan bahkan pick terakhirnya untuk kali ini Lunox. Oke. Kaja Rom. Sans jungler. Kiboy Kaja, cewek dengan Nathan. Oke, Sans-nya jungler dengan menggunakan Bane, Boots-nya dengan menggunakan pergerakan dari Balmon. Ya udah, kalau begitu ini dia
5 hero yang udah diamankan dari masing-masing tim aja ya. Ya, dan untuk kalian para EVOS fans dan juga Sonic, ramaikan di kolom komentar karena kita punya Samsung Battle Hashtag Challenge. Betul. Dengan adanya EVOS Roar untuk tim EVOS Dan Legends. Dan Go Onyx! Go Onyx! Go Wah. Onyx! Coba suara gimana? Go Onyx! Astaga. Kamu pengisi suara ya? Oke, Ya, saya baiklah. kebetulan pengisi suara semua yang suara cewek saya. Oh, suaranya kamu ya? Iya. Baiklah kalau begitu, jadi teman-teman semua itu semua ternyata adalah suaranya dari Oji. Jadi kalian antara nyesel atau enggak bentuk beli stikernya, ya tetap ya. Oke, tapi itu sekarang udah terlihat ada 158.000 likes yang terlihat 250.000 like akan ketembus untuk malam ini karena kita udah siap untuk challenge yang sudah kita berikan kepada kalian semua. This is it! Pertarungan Sang Raja Hutan dan juga Raja Langit. Upper bracket match kedua hari ini. Onyx Esports versus EVOS Legends. Oke. Terlihat dengan adanya masing-masing dua player yang udah langsung mengisi di area mid lane, Kiboy dan juga Drian. Lalu dengan adanya Wan dan juga REKT yang mulai bergerak langsung masuk ke dalam area The River, bersembunyi terlebih dahulu, saling menatap dari kejauhan walaupun belum bisa saling memiliki. Tapi ternyata bukan hanya tidak saling memiliki, udah mencoba ditikung, diambil alih dan diamankan oleh tim dari EVOS Legends. Tapi full sequence depan pasti akan menjadi pilihan. Retribution kali ini harus bahkan anti-match datang. Anti-match harus datang berada di arah jungle untuk mengamankan para kawanan dari sang macan. Ini Boots bakal semena-mena banget untuk early gamenya ya. Dengan adanya pause dulu di dalam gamenya, sabar terlebih dahulu buat dari EVOS Farm dan juga Sonic yang pastinya udah siap untuk mendukung dari kedua tim ini. Oke, kita lihat dari EVOS Legends ternyata pause untuk kalian, tapi ini Dengan Clover dan juga dari kill participationnya. Tapi Clover punya KDA yang cukup besar. Jadi menurutku Clover ketika dikondisikan ya untuk bisa memenangkan duel di laningnya, dia jauh atau mungkin agak sedikit di atas dari ceweknya. Tapi team fight-nya inilah yang paling penting sendiri, karena apakah nanti Boots akan nge-backup jauh sama sebagaimana kita melihat kemarin ketika anti-match nge-backup ke arah dari Clover. Dari XP lane menuju ke gold lane itu adalah jarak tempuh yang sangat-sangat jauh sekali, tapi dilakukan kemarin juga. Nah ini juga apakah akan dilakukan oleh kedua tim ini? Seberapa penting gold lane-nya? Lebih penting gold lane atau lebih penting untuk mendapatkan turtle-nya? Ini kita akan lihat aja bagaimana nanti dari kontes yang akan terjadi ya. Kalau kita tadi berkaca, waduh. Ini dia bro. Komplit nih. Ini dia Travis Scott-nya Indonesia. Yoi. Bukan kaleng sarden bro. Gila, siapa yang tak cinta dengannya tuh. Dan inilah orang fenomenal. Kenapa, Pak? Di El Clasico terakhir, orang ini yang membuat saya memanggil namanya sampai 3 kali. Gimana tuh? LJ, Waduh. lihat LJ gitu. 4 dong. Oh iya benar juga, lupa. Pada Karena dia ini memang bisa gue bilang ya, ini orang fenomenal. fenomenal, Pak. Gameplaynya di luar nalar manusia. Mungkin, oh ya lupa, dulu mantan alien. Dulu mantan alien. Lupa. Lah bener dong. Mantan alien. Oh, sekarang Pak. udah jadi macan. Sekarang jadi macan. Macan Alien. Macan alien, berarti siluman macan. Wah, beda lagi. Acan bin Maung loh. itu. Wow, macan. LJ gitu, bayangin LJ kayak, macan. Kalau gue kecil mah gue tinggalin aja. Gue sih langsung lari ya kalau dari gituan ya. Oke. Kerja, tidur. Ya, sayang ya Aldous tadi bukan Wan. Gue kira tadi Wan dilepas nih. Ini orang ngeri banget sih, gue gak tahu kenapa. Ini orang ngeri banget emang. Dia dedikasinya dari, bahkan ketika dia baru pertama kali, ini kalau aku salah nggak ya? Waduh. Pertama kali dia ke scene kompetitif itu bersama mantan timnya, tim Onyx. Di match pertamanya dia, aku nge-cashin kalau nggak salah. Oke. Dia itu dulu menggunakan 2 hero. Apa itu? Hayabusa Fanny. Hayabusa Fanny. Ya, itu. Dan kalau nggak salah mungkin itu pertama kalinya ya aku enggak deh, pertama kalinya mah Aura dengan Fanny di Bastion 1. Itu mungkin pertama kalinya setelah itu ngelihat Fanny di scene kompetitif lagi. Oke. Setelah orang, dan dia tuh gila banget. Lama-lama yang bergeser ke tamu sih dia juga. Iya, dan Dia habis juga. itu dia bergeser posisi lah segala macem. Dan akhirnya dia sampai sekarang ini role yang mungkin menurut aku paling lama untuk dia sih. Di XP Laner? Dia dari season 3 berarti di sini. Sekarang sampai season 8, 5 season. Masih jadi XP laner. Kalau dibilang sarjana udah gimana nih, Pak? Kalau dia 5 season, dia nggak sarjana. Jadi apa lagi? Profesor Dr. Handes. Udah Profesor Dr. Handes. Udah Iya. komplit, Pak Udah ya. komplit. Nah, Kalau aku ingatnya dari anti-match itu waktu dia lawan Jess. ngelawan Jess No Limit. Iya. Jess No Jess. Limit gitu. Jessnya level 2 di level 5.
Let's just level 2, dia level 5. Gimana Iya. itu cara itu? Dipotong minionnya, dipotong. Dan kalau nggak salah dulu tuh ada 2. Jadi Tamus terbarbar di dunia sama Tamus terkuat di bumi. Oke. Terkuat di bumi tuh sempat dipakai Tuturu kalau nggak salah. Nah, Oke. Tamus terbarbar di dunia tuh dia. Dia. Yang dia nggak peduli mau 1 lawan 5, 1 lawan 7, 1 lawan 9. Let's sini, go. Let's go. Gas aja. Ya, punten nanti Mac nih bos, senggol dong gitu. Kalau Suns sih aku ingatnya permainan Cloud, Cloud-nya dia Kimi, sih. bahkan build-nya dia tak contek plak pas Kiminya itu. Oh pas Kimi. Iya. Bukan Cloud-nya bawa execute. Enggak. Sempet loh dia Cloud execute. Iya, tapi aku nggak mampu. Oke. Dulu Iya. pertama kali untuk Suns-nya keluar di MPL itu MPL season 6 ya. 6. Nah, Roger dia waktu itu. Match pertama ya, kalau nggak salah ya. Roger apa Bruno ya? Roger. Forgot aku Roger forgot. Bruno tuh kalau nggak salah. Oke, Wan 32% dan juga Drian 17,1% dari first blood assist rate. Berarti mostly ini bakal ada pertempuran di Little Wanderer. Yap. Seorang anak kecil hijau tak berdaya, bahkan memukul balik pun tidak. Benar. Itu kayak ini kita bakal balik ke Land of the Versi hampir terpick up first First blood. didapatkan tiba-tiba. Dan sekarang pertarungan akan terjadi di area mana, tapi Lunox mendadak langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi cewek di atas sana udah level 4. Bergerak lagi Aldosnya ingin maju, tapi Suns kembali hadir untuk bisa membantu dan juga memberikan damage tambahan. Clovernya mundur, selamat sudah. Oke, tapi kali ini Clover agak sedikit berbanding terbalik di mana dia harus berada di posisi Waduh. yang kurang baik karena ini adalah sebuah early game. Jadi it's okay, Aldos tidak berada di posisi yang diuntungkan dan bisa kita melihat kembali dengan permainan dari tim Onyx Esports mereka dengan World dari position 1 siapa tahu memaksa Keyboy depan sana tapi Drian masih bertahan dan bahkan dari seorang Keyboy akan menjadi pilihan utama dapat 1 poin again dan ikan sapu-sapu tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Keyboy. Damage-nya belum terlalu besar walaupun tadi udah on point ya untuk ikan paus sebesar itu. Tapi Clover di bawah sana mendapatkan segala macam beban kehidupan yang sangat-sangat mengerikan. Dipaksakan oleh cewek dan dia pun berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill di atas sana. Bahkan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan dan juga di arah top lane Rek maksa chase pad dan di sini harusnya menjadi poin yang mahal untuk seorang Clover karena ini sangat penting dan the game hantaman benda tajam untuk kali ini 40 di top lane. Ditabrak peluru kendali jarak jauh yang begitu saja tidak bisa dihindari. Pasrah sudah tadi Driannya. Apa yang bisa dia lakukan lagi Oji? Alright, dan tapi kita lihat dari bottom lane Anti-Miss versus Boost masih coba head to head berseberangan tapi tak bisa berjumpa. Ini seperti long distance relationship. Tapi sepertinya Boost memilih melakukan clearing yang cepat. Mencoba untuk melakukan head to head dengan seorang Anti-Miss di arah top lane. Keyboy mencoba melakukan babysit bersama seorang Drian. Sepertinya Drian tidak mau terlalu terburu-buru. Melihat posisi dari tim Onyx Esports, mereka membiarkan EVOS Legends rotasi terlebih dahulu dan menjaga versi Kopo. Ya ini mau gak mau sih karena agar Clover juga tidak terlalu cepat jadi tidak terlalu cepat untuk mendapatkan stack dia. Jadi ini harus ditekan habis-habisan di pressure. Tapi ingat, 2 global presence untuk EVOS Legends. Mereka punya chest fight dari Clover, mereka punya hard guard dari Angela, dari Rex sendiri. Oke, mencoba maksa di arah top lane sana. Clover akan mencari pilihan. Dia mencapai ikat sapu-sapu. Clover masih coba bertahan, tapi ternyata Rek. Suns jadi pilihan utama. Langsung kita lihat sini. Raminggir tabrak duar. Langsung hilang di arah top lane. 1, Suns berjumpa dengan seorang versi dan bahkan dengan sadarkan ini dikeluarkan word manipulation. One. Berhasil menyelamatkan hari dari semi. EVOS Legends dapatkan membuat Onyx kehilangan 2. Keyboy akan menjadi pilihan kedua dan bahkan cewek di depan sana gak bisa berbuat banyak 40. Kehilangan momentum seperti ya dari Onyx Esports di saat mereka tadi melakukan sebuah invasi, tapi marah mereka yang terinvasi balik hingga mengakibatkan beberapa player yang pun langsung menghilang dengan sangat cepat. 5-2 poin kill sementara. Apa yang terjadi tadi Om Hawa? Yes, terlalu cepat dari EVOS Legends karena mereka bisa ada di mana-mana. Dan juga backupan mereka itu cepet banget. Dan teman-teman semuanya kalian bisa langsung vote untuk player favorit kalian di Snack Video dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial. Ini dia kita melihat lagi di arah bottom lane. Pertempuran antara Anti-Mage dan juga Boots masih belum berakhir sejauh ini. Mereka masih sustain di areanya masing-masing. Tapi terlihat ada Turtle Camp by Living by Mandiri. CCTV telah melihatkan seorang kura-kura yang takut air dicolek sedikit demi sedikit oleh seorang Keyboy. Dan itemnya untuk kali ini Opung, wow. Yes, as Queen One untuk Eve-nya ada Radiant Armor ya langsung. Untuk Clover-nya 2 bahkan untuk Radiant Armor-nya. Jadi ini bakal lebih sustain dari segi damage untuk menahan damage dari Keyboy bersama dengan Drian ataupun mungkin untuk Suns yang dimana kalau kita lihat sebenarnya dia nge-build up ke arah dari
physical. Ya semuanya, dan bahkan Thunderbird akan menjadi pilihan dari tim seorang EVOS Legends Aldos. Anti-Match sebelah sana mencoba untuk melakukan sliding up flicker Prefixer. Ditarik begitu saja, tapi lihat Kiboy akan menjadi pilihan di luar. Kali ini dikentung, burungnya langsung hilang di depan sana. Membuat seorang Onyx Esports barbar permainan dari seorang Anti-Match. Boots bersama dengan Drian dan juga cewek ternyata tetap perangkap dalam dunia yang termanipulasi. Kali ini Drian mencoba untuk memaksakan keadaan dengan order brilliance yang sudah hilang. Tidak ada kuning kalau kata orang-orang di ranked. Benar sekali, tidak ada kuning, tidak ada kuning. Brian ordernya emang dipaksakan juga untuk dikeluarkan guna untuk memancing juga sampai dengan tadi role manipulationnya habis. Jadi dia terfokus untuk bisa memberikan damage-nya ke arah Lunok dan yang lain rekan-rekannya selamat. Ini aksi pengorbanan diri yang sangat-sangat baik juga ya Ji ya. Oke, bukan hanya itu aja. Ini gila banget. EVOS Legends mungkin dia tahu permainan dari tim Onyx Esports yang ingin mencoba untuk melakukan agresivitas. Oke. Mereka tabrak balik. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Di early game seperti ini, dengan 6 poin kill yang sudah diamankan, 2 poin kill dari Onyx Esports, tandanya ini team fight sudah terjadi hampir berkali-kali. Yap, ini masih santai lagi, turun lagi temponya, turun lagi pola permainannya, di mana satu objektif yang ada di atas sana berhasil diambil oleh EVOS Legends. Jadi sebuah keuntungan juga 20,3k berbanding 18,4k. Wow, ini permainan 2000 gold yang cukup tinggi. Kiboy, dia lewat sedikit bakal bisa ditumbangkan oleh seorang One. Meanwhile, di arah top lane Clover, dia malah mendapatkan keuntungan. Boots, one bound situation head to head. Tapi Clover sepertinya akan sadar diri, tidak mau lupa daratan dan dia belum memiliki apapun. Cari stack aja udah cukup seharusnya untuk Clover agar bisa mengamankan nanti masuk ke menit 10 ke atas. Dan lihat setup dari EVOS Legends, mereka cukup sabar, mereka tidak terlalu agresif juga karena mereka punya hero scaling. Mereka masih punya Aldous yang bakal bisa dipakai nanti di late game untuk berhadapan dengan Nathan. Ya, bukan hanya itu aja. Lihat Sans dari bottom lane, memiliki clear minion terlebih dahulu. Ingat, Anti-Match dia belum punya flicker. Dan bahkan dengan 9 detik yang dia miliki, akhirnya kali ini dia merelakan Anti-Match. Onyx Esports mencoba melakukan rotasi karena di arah top lane sana. Para pemain dari tim EVOS Legends standby untuk mendapatkan satu buah turtle, Pak Pulung. Ini Divine Glaive-nya udah aktif loh, konselnya juga udah langsung diaktifkan. Kajanya langsung berhasil untuk menarik ke arah satu play, namun udah ada pertarungan yang paling pecah. Yves-nya gak bisa melakukan apapun, langsung hilang begitu saja. Bahkan untuk versi kali ini gak bisa lari kemanapun sementara. Udah ada Anti-Match langsung maju dengan Black Fight, tapi di tempat yang berbeda udah ada Aldous juga yang memberikan tumbukannya begitu menyakitkan. Lunox-nya gak kuat lagi, tapi untuk Aldous-nya Clover bisakah dia bertahan karena di belakang sana Anti-Match mencoba untuk membantu. Selamat sudah Oji untuk kali ini. Anti-Match kali ini berhasil memulangkan Drian ke base-nya. Tak peduli mantan, tak ada namanya balikan dan juga kasih sayang. Dan kali ini bahkan Sans dapetin keunggulan banyak. Surprise attack yang dilakukan oleh tim Onyx Esports membuat EVOS Legends terkaget, terkejut dan terheran-heran. Padahal Rex sudah menyelamatkan One di saat yang tepat. Tapi dengan lethal counter ditambah dengan ikan sapu-sapu yang bunyinya sek langsung menumbangkan seorang One DKK, Pak Pulung. Ini tadi konselnya efektif banget ya Om Wawa ya. Di saat diaktifkan dia ngebut, nggak ada yang tahu kehadirannya. Dan itu instan banget ya, damage-nya 3 orang langsung hilang dari EVOS Legends. Tapi kalau kita lihat memang komposisi dari EVOS 2 bisa menahan Aldous, ada juga lapu-lapu dari Anti-Match. Jadi ini kalau bisa di-drag ke late game juga EVOS Legends, mereka masih punya upper hand. Oke, tapi lihat, ini bisa kita bilang mungkin menjadi satu buah momentum yang cukup baik untuk Onyx Esports menyamakan kedudukan dari segi goldnya. Betul. Tapi makin ke late game, ingat sakitnya dari seorang lapu-lapu, sakitnya Aldous dan sakitnya dari seorang YP yang harus ditahan oleh seorang cewek. Karena cewek dan Sans ini akan menjadi makanan utama. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bahkan roamernya Kiboy sekalipun burungnya terhempas, ditangkap, dikandangin oleh tim EVOS Legends. Ini bakal dipasung habis-habisan dan juga menjadi target utama. Coba lihat Versiknya sekarang udah level 11. Sama seperti apa yang dilakukan juga oleh cewek dengan level 11. Cuman Sans jauh mengungguli sedikit ya dengan level 12-nya. Hanya saja di dalam tim fight tadi mungkin baru assist yang bisa dia berikan. Oke, Anti-Match mencoba untuk melakukan menahan minion untuk mendapatkan satu buah informasi yang diberikan. Boots ditahan di arah top lane, tidak bisa melakukan rotasi. Kali ini Anti-Match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau membuat hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan untuk sabar. Dan Boots juga di arah top lane akhirnya punya sedikit kesulitan. Dia harus clear minion terlebih dahulu sebelum team fight di arah Lord. Gue setuju, semakin sabar sebenarnya EVOS Legends, chance mereka menang semakin besar. Ya, Aldous-nya dibiarin di bawah, itu bakal enak banget untuk EVOS Legends nanti ketika masuk ke late game. Tapi mereka harus berhati-hati untuk team fight besar, karena ini kombonya bakal dicari oleh Onyx Esports. Bukan hanya itu aja Pak Pulung. Di arah bottom lane, lagi dan again, para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan turretnya. Jadi, di mana keberadaan posisi dari seorang Clover, bahkan disitulah cover yang baik dilakukan oleh tim EVOS Legends. Karena mereka sadar,
hero scaling yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tim EVOS di late game nanti, yaitu Clover dengan Aldous. Nih Aldusnya pastinya dengan Global Prison yang dia milikin ya. Dia dengan jarak yang sejauh itu siap untuk masuk tim fight dengan sangat cepat. Siap untuk ngelock walaupun dia masuk yang terakhir ya. Malah dia akan menjadi sang eksekutornya. Oke, lihat Aegis setelah dikeluarkan di tandan, bahkan kali ini Wan gak bisa menyelamatkan suara RKT hilang begitu saja di telan bumi. Dia akan menjadi pilihan dan ikan sapu-sapu, tapi di belakang sana Sansa harus hilang. Order biasa dikeluarkan, Flicker dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir. 4 pemain kali ini mendapatkan 1 orang sang. Diuntungkan dari tim EVOS Legends yang hanya kehilangan seorang RKT. Iya, Romer ditukar dengan 1 junglernya hanya saja dari Onyx. Mereka mencoba untuk menginvasi di bagian tengah, tapi untuk Burstnya menjadi palang pintu utama. Digeprek begitu aja, ceweknya langsung mundur dengan menggunakan flicker di bagian belakang. Tapi untuk kali ini berapa fighternya, lethal counter yang dikeluarkan juga sakit banget. Lunoknya langsung down untuk kali ini. Ultimates lagi-lagi membuat kerusuhan. EVOS Legends memporak-porandakan Onyx Esports. Keuntungan yang tadi dimiliki Onyx Esports bahkan kali ini berbalik. Mereka harus mundur kembali. Drian tak membendung damage yang diberikan oleh seorang Ultimates. Lihat dengan hantaman pedang yang dimiliki dari seorang lapu-lapu. Brave Factornya selalu menjadi momok yang menyeramkan. Lihat lapu-lapu nyebrang dengan mengangkat ketek langsung kabur. Opung Wawa. Ya, dengan item untuk War X dan juga BOD untuk Onyx Esports tampaknya masih belum cukup bagi bandnya untuk bisa memberikan damage yang cukup besar juga. Dan kita masih akan menunggu Nathannya. Akan selesai, ini dia. Back to the game. Bahkan Versik ini salah satu adik dari Ferdiansyah sudah berada di arah Lord. Seperempat arah terakhir dan bakal coba dipasangkan Retribution dan sudah diamankan dengan baik. Ini Lord yang udah di enhance ya. Akan menjadi daya dobrak tambahan untuk EVOS Legend bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wow. Ini banyak banget bisa kita bilang keuntungan diamankan oleh tim EVOS Legends. Membuat para pemain dari tim Onyx agak sedikit struggle di game yang pertama. Dan thank God, di mana MPL sekarang dengan format best of 5 series ya, Opung? Betul. Nih, gimana ya? Bisa memberikan waktu tambahan ya, Ji ya? Bukan hanya waktu tambahan, tapi dengan adjustment. Yes. Kita bilang, adjustment yang benar-benar diamankan dari kedua belah tim. Tapi dari top lane sana, melihat Wan semangat RKT dan juga item yang mereka sudah miliki. Ini luar biasa itemnya, Rek. Yes, itemnya Rek, dia benar-benar damage sekali, terlalu sakit. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports, mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan 1 buah ikan sapu-sapu dari seorang Sans. Memilih sedikit demi sedikit, mundur, di damage, di poke, dan bahkan tidak harus menggunakan ultimate dari seorang Sans untuk mengamankan Bapak Lord yang terhormat. Bisa ditahan untuk kali ini Lord yang udah di enhance sekalipun. Tapi Burst mencoba untuk mengejar dan juga mengusir mundur pergerakan dari 1 player EVOS yang ada di bawah sana, yaitu Clover dengan Aldusnya. Cuman kalau kita lihat dari minimap, malah darah yang dimiliki oleh Burst yang malah terkikis habis. Alright, dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk meng-gating. Wah, World Manipulation satu tangkap dan defense lagi dan lagi memporak-porandakan dari belakang sama dengan seorang Clover. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports terkejut terheran-heran dan wow, mengkaget. Kali ini lihat lagi. Aku udah bilang anti-match yang akan membuka. Nggak peduli apapun yang terjadi. Kali ini menjadi pilihan dari tim EVOS Legends. Wow, lapis pertama ada anti-match lalu udah dilanjutkan lagi dengan adanya Aldo. Sama untuk kali ini kita lihat ada lethal counter menghilangkan 1 wave minion. Selamat sudah, Hoji. Wow. Di arah bottom lane, para pemain dari tim Onyx mencoba untuk bertahan. World Manipulation dibuka begitu saja. Nggak dapat terjadi anti-match lagi ke belakang. Dan lihat, dia membuat perimeter. Portal 1 kali 24 jam. Dan Drian lagi lah menjadi pilihan. Drian. Kisah lama yang tak kunjung usai. Anti-match sepertinya memiliki dendam pribadi terhadap seorang Drian. Mereka santai banget ya mendapatkan inhibitor turret di bottom lane, berjalan melenggang dengan begitu bebasnya di halaman rumah dari Onyx untuk mendapatkan yang di mid loh. Wow. Cepet banget loh itu tadi prosesnya. Oh, Bung? Setuju? Sebenarnya gue setuju karena dari instan yang bisa diperoleh untuk EVOS tadi ke arah dari si Bane. Sans yang harus tumbang dengan cukup cepat juga Bravest fighternya. Tapi kita lihat dulu untuk Samsung Battle Challenge dimenangkan oleh Onyx. Waduh, adem itu suara ya. Ngapain barengan? Ngapa sih? Emang naluri susah. Kayak suaranya tuh adem bet kayak ubin. Bener, adem bet kayak payung. Kayak ubin rumah orang kaya. Wah. Ya ampun laki-laki. Lanjut lagi. Oke, Opung.
Tapi kali ini Clover sudah berada di 16 menit Opung. Ini bakal menjadi bencana Opung. Ya ini sebenarnya dari Onyx mereka harus bisa menahan juga. Tapi mereka sudah kehilangan 2 inhibitor. Dan combo yang dicari oleh Onyx Esports belum bisa mereka gapai sekarang. Ketika mereka menggunakan Deadly Catch, Sunshine langsung tumbang. Yang dimana tidak akan ada follow up damage lagi mungkin dari Crab Claw Cannon-nya ataupun dari Ale yang dipunyai oleh Bane sendiri. Dan untuk real time-nya ini jauh banget dipegang oleh EVOS Legends dan Player Gold oleh Livin by Mandir, dipegang oleh Clover dan juga Anti-Match. Dimana kita pasti nggak mau lawan dengan Aldous. Aldous-nya udah yang paling kaya goldnya, itemnya juga lebih banyak lagi pasti. Wow, bukan hanya itu aja ya. Kita juga lihat di sini Lord-nya bakal coba diamanin oleh tim dari EVOS Legends. Versing berada di gas depan, Anti-Match gak peduli apapun yang terjadi, dia lebih memilih santai, sabar karena dia mencari ke arah belakang. Cewek target dan bahkan cewek hilang di telan bumi, membuat para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir dan tidak memiliki damage sama sekali. Bahkan di depan sana Boon bersama dengan seorang Sun Objective Gaming, Versing hilang dan satu lagi, 2 orang hilang dari EVOS Legends, bahkan 3 membuat Lord terbuka dengan sangat bebas. Ini bencana kecil. Aldous, Anti-Match, Versing pribadi tapi dia dengan satu modal yang telah dikeluarkan dan Prefighter hilang. Geprek, Anti-Match geprek dari tengah. Dokter Maxil geprek, Leonardo harus hilang di telan bumi 50. Ada aksi pemaksaan yang dilakukan oleh Clover. Oke, mungkin niatnya adalah membantu Anti-Match di luar sana, tapi ternyata coba lihat ada Chaos Assault yang begitu menyakitkan dari Drian untuk bisa memberikan hit yang begitu banyak masuk ke dalam tubuh dari pemain EVOS Legends. Namun ada gerobak-gerobak nakal, tapi bisa dihilangkan sih harusnya ini. Ada cewek. Dia pasti bilang, tenang, gua hidup. Pasti kayak gitu. Karena cewek bisa clear minion dengan cukup cepat Opung Wawa. Yes, tapi tadi EVOS Legends, kalau kita lihat pergerakan dari Boots, dia tenang banget. Masih ada di garis depan. Lethal counter bahkan keluar 2 kali tadi kalau nggak salah lihat. Ini dia. Dimana memang benar double kill untuk Clover sendiri. Dan lihat, setengah HP untuk kedua-duanya. Tapi dengan adanya lethal counter tadi. Sebelum Anti-Match Brave Fighters, sebelum ada absorb damage yang dikeluarkan Anti-Match, langsung dijadiin dokter geprek. Langsung dokter geprek, Anti-Match hilang di depan sana. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus mempertahankan posisi dari turret mereka. Karena Lord kali ini benar-benar Lord yang bisa mengamuk. Retribution telah didapatkan dan lihat, turret pertama, lapisan luar jeruk dari tim EVOS Legends sudah hilang. Menuju ke arah inhibitor turret yang seperti masih bisa diamankan tanpa harus hilang. Yep, ini dah Lordnya pun hilang. Seperti apa yang dilakukan oleh Onyx tadi, mereka mampu untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi ada setup ulang lagi, konselnya ke arah mana? Aldous-nya sempat untuk recall atau dia akan selamat karena udah ada Angela yang siap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Chase pad-nya langsung mengarah ke Sun dengan jarak yang cukup. Tapi ternyata langsung ke Burst untuk bisa langsung membantu di mana satu gerbang utamanya langsung dihilangkan. Bukan hanya itu, lihat Keyboy Objective Gaming terhadap seorang One kali ini masih bisa selamat dan bahkan World Manipulasi menyelamatkan para pemain dari tim EVOS Legends. Darkade One di belakang sana, Anti-Match malah lagi-lagi menjadi seorang eksekutor. Dan bahkan Keyboy gak bisa pulang, maunya digoyang sang burung harus tersudah dari masuk lane. Hilang begitu saja, Clover yang akan menjadi tumbal kali dan Flicker save the day. Clovernya selamat dengan darah yang sangat-sangat sedikit, hanya menyisakan 2 orang aja dari Onyx Esports. 3 player dari EVOS siap untuk melumat habis. Ini bencana, cewek harus bisa bertahan. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka sangat sabar tapi tidak ada minion yang banyak. Mereka hanya memiliki 1 buah gerobak. Di depan sana ada Boots dengan lethal counter, harusnya ini akan menjadi defensif yang baik. Lihat, bahkan Anti-Match masuk terlalu dalam. Versing mencoba mendapatkan seorang Boots, tapi Boots masih selamat. Dan lihat di sisi lain, Raming ketabrak, World Manipulation mencoba pikir ke depan, fokus ke arah Beja. EVOS Legends ingin mengamankan game pertama, tapi ternyata bukan waktu yang tepat. Boots bahkan harus mencoba temenan semua yang bisa diberikan. Untungnya sayang sekali Winter Sunshine tidak save the day. Bahkan masih hidup. Boots still survive the best dan dibalikan keadaannya. Anti-Match harus hilang. Boots menggila MVP regular season yang ke-8, membuktikan bahwa dia layak menjadi MVP di regular season ke-8. Outplay dari Boots yang membuat mata kita semua tertuju terhadap dirinya. Hal yang sangat mengerikan sekali dia lakukan. Masih bisa selamat dengan keadaan yang begitu mengerikan untuk Onyx Esports. Onyx Esports Opung Wawa membalikan keadaannya. Kali ini lihat di top lane sana, para pemain dari tim Onyx mencoba untuk menurunkan temponya, mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit.
Melihat adanya chase fade kali ini, seorang Persik terlalu dive in, terlalu depan, rekening dikeluarkan, fokus ke arah base-nya, saat nggak boleh apapun yang terjadi, sunset, Onyx itu, what a epic comeback from Onyx Esports! Wow. Boots. Ini dia. Wah gila, suara gue ini baru hari kedua bro. Tenang, Wow. santai dulu. Enggak, gue nggak bisa ngomong apa. Wow, the play dari Boots tadi Immortal pecah.